Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Ketemu lagi ya kita di Suarasa kali ini. Mohon maaf karena saya baru upload lagi. Ada permintaan dan pertanyaan juga ya dari beberapa rekan saya. Kemana aja, kok belum upload lagi katanya gitu. Jadi memang sebenarnya pengen banget sering gitu ya upload video gitu. Tetapi ya satu dan lain hal banyak sekali yang harus dikondisikan ya, terutama alat-alatnya. Jadinya ya mohon doa dari teman-teman, semoga kita semua juga tetap sehat selalu, fisik dan mentalnya, karena dengan kerjasama antar keduanya lah gitu kan kita bisa terus menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat. Teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke episode Suarasa selanjutnya ini, ada yang ingin saya katakan kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena di video sebelumnya saya mengutarakan kalimat tentang ilmu saya. Ada redaksi itu gitu. Saya mohon maaf sekali. Saya ralat gitu. Sebenarnya saya nggak punya ilmu apapun gitu. Waktu Lebaran kemarin tuh saya ketemu sama guru saya dan beliau nggak lihat YouTube saya, tetapi saat Lebaran itu tanpa banyak kata, ketika saya berpamitan tuh beliau berpesan, "Nak, kalau misalkan kamu mau nyari ilmu atau nyari harta, silahkan, boleh," katanya. "Tetapi jangan diaku ya," katanya. "Jangan diakuin," katanya. Saya tuh sepanjang jalan tuh berpikir, wah ini apa ya gitu. Dan seketika saya ingat, wah ternyata apa ya, ya itulah ya, manusia itu entah terkecoh atau bahkan mungkin di alam bawah sadarnya gitu, ternyata masih ada kesombongan lah gitu, mengaku ilmu saya, harta saya, mobil saya, anak saya, pasangan saya dan sebagainya gitu. Padahal sejatinya kita nggak punya apa-apa gitu. Karena walaupun guru, walaupun siapapun itu yang memiliki ilmu, mau ilmu berbisnis dari para pebisnis atau pekerja kantoran dan sebagainya, sejatinya ya ilmu itu ya milik Allah gitu. Kalau misalkan diresmikan ini ilmu saya, waduh ngeri deh gitu ya, diujinya gimana tuh sama ilmunya. Jadi di sini saya juga hanya menyampaikan kembali apa yang saya pelajari. Jadi saya ralat, mohon maaf sekali teman-teman ya, saya ralat. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari, dan di sini kita belajar bersama ya. Di Suarasa ini apalagi ruang kita untuk mengkaji rasa kita ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita baru masuk nih ya ke episode Suarasa ini. Sebenarnya tema-tema banyak sekali ya, tema yang menarik, tapi ada beberapa energi yang datang ke saya kayak kok kepikiran tentang ini ya gitu, apalagi di zaman sekarang gitu, sangat berlaku lah gitu di masyarakat kita gitu. Di zaman sekarang itu banyak sekali hal lah yang kayaknya ya mungkin ini ya manfaat dari teknologi itu, jadi informasi itu banyak banget gitu. Tetapi sekarang itu ya termasuk informasi pribadi setiap orang itu ya ada alatnya gitu, ada medianya untuk menyebarkan itu, sehingga ya kadang aku ngerasanya sih kayak kelebihan informasi aja gitu kita tuh, dan kita yang harus pintar untuk memfilter informasi-informasi tersebut seperti itu. Nah, sisi negatifnya semakin kita itu menambah informasi, terutamanya informasi tentang masyarakat, tentang orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita,
maka semakin mudah sekali ini bibir untuk berkomentar, apalagi komentar negatif ya, julid gitu ya. Nah ini menjadi perhatian saya juga gitu. Nah ini yang kok nyambungnya kok ini terus ya, yang pengen dibahas gitu. Makanya di episode kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih caranya buat mengurangi kadar kejulidan diri kita sendiri gitu. Karena harus banyak-banyak bercermin deh gitu, apalagi perempuan mungkin ya, atau siapapun, mau perempuan mau laki-laki yang memiliki kelebihan sisi dalam berjulid ria gitu ya. Yuk kita kumpul nih, kita diskusi bareng nih, kita belajar bareng ya. Jadi teman-teman, untuk mengatasi rasa kita berkomentar ke orang tentang permasalahan orang, tentang apapun itu, kita harus banyak-banyak berdiam diri dulu, menutup mulut dulu deh gitu. Kita harus belajar untuk melihat suatu hal itu secara menyeluruh, secara holistik, secara dari segala sudut pandang gitu. Terkadang kita itu terjebak kepada paham-paham materialis ya gitu, apalagi ya dunia juga materi sebenarnya gitu kan. Jadinya ketika kita berada di dunia ini, maka kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal atau standar yang ditetapkan oleh duniawi, oleh dunia gitu, yang sifatnya material gitu. Karena bukan apa-apa ya, maksudnya gini, jangan sampai kita mengukur atau harus dengan terpaksa memaksakan lah gitu ya, memaksakan kehidupan orang lain untuk masuk ke standar yang kita punya gitu. Apalagi kalau misalnya ini standar dunia gitu ya, dimana misalkan contohnya pada usia sekian seharusnya manusia udah punya pada waktu sekian seharusnya manusia sudah harus menikah, memiliki anak dan sebagainya gitu. Aduh, hati-hati, jangan sampai terjebak deh gitu. Teman-teman, kita harus banyak-banyak mawas. Jangan sampai mau kita tergoda dengan pandangan-pandangan atau paham-paham yang sengaja diciptakan oleh entah itu kaum kapitalis dan sebagainya gitu, agar kita atau otak kita harus menyesuaikan mereka. Jangan sampai deh, jangan mau gitu. Tetap ya, apalagi kita bagi yang muslim itu tetap patokan kita itu Al-Quran dan hal-hal yang yang ada di agama kita gitu. Hati-hati aja gitu ya, kita harus banyak mawas. Muncul pertanyaan gitu kan, ya gimana gitu kan agar kita bisa lebih berhati-hati nih dalam berucap, berkomentar tentang kehidupan orang gitu. Ya kalau bisa sebenarnya komentarin hidup sendiri aja gitu ya, cuman kadang kan karena visual kita ini atau pendengaran kita ini selalu diperlihatkan dan diperdengarkan tentang kehidupan orang-orang di sekitar kita, maka kita yang harus mau jadi raja dalam diri kita untuk melihat mereka dari sudut pandang yang sekiranya ketika kita mengukur mereka atau menilai mereka, ada nilai manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita pribadi gitu. Kita harus melihat seluk-beluk sisi sudut apapun itu yang ada dalam suatu hal secara menyeluruh. Kalau kita fokus kepada bagian-bagian, khawatirnya kita yang lost gitu, kita yang tersesat untuk memahami ada apa nih hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan si A, misalkan dari kehidupan si B dan sebagainya gitu. Karena kehidupan manusia itu beragam ya. Mari kita ambil beberapa kasus. Misalkan ada manusia yang dia lahir dengan
orang tua yang lengkap, ada yang enggak. Nah, ada juga manusia yang hidupnya bahagia dengan keluarganya, ada juga yang mohon maaf broken home. Entah itu dari orang tuanya, entah memang trouble di anaknya dan sebagainya. Itu keragaman manusia, keragaman kehidupan manusia. Lalu apalagi? Ada yang sudah menikah pada usia muda, ada juga yang harus menikah pada usia sudah cukup umur, mungkin maksudnya udah tua lah gitu juga. Terus ada juga yang punya pekerjaan di usia yang masih mungkin sangat muda sekali, tetapi ada juga yang dia belum mendapatkan kerja bahkan di usia yang sudah di atas 20 tahun gitu, atau di atas 30 tahun, lebih parahnya 40 tahun misalkan gitu. Tetapi ketika kita melihat kehidupan suatu keluarga, kita harus menelaah satu persatu. Semisal kasus ada seorang anak, dia memiliki orang tua yang lengkap dan saudara juga gitu. Nah, di kehidupan mereka ayahnya masih bekerja, ibunya hanya ibu rumah tangga, namun anak-anaknya belum sama sekali bekerja misalkan, padahal usianya sudah di atas usia 20 tahun. Jangan terlalu kita menilai mereka itu, wah kok anak-anaknya nggak mandiri banget ya, kok anak-anaknya nggak kasihan ke orang tuanya gitu. Tidak ke sana dulu larinya. Jadi faktor rezeki itu nggak bisa kita patok bahwa setiap orang di dalamnya itu harus bekerja atau sebagainya. Jadi bekerja ini juga kita harus telaah lagi ya. Bekerja itu bukan hanya harus dikaitkan dengan gaji gitu. Ada juga kok bekerja yang sukarela, atau katakanlah dia terus bekerja meskipun bayarnya belum tinggi atau apapun itu gitu. Yang penting nggak diem terus gitu, nggak diem terus, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan lain gitu. Jadinya ada hal yang dikerjakan gitu, tetapi jangan dipatok dengan gaji gitu. Inilah salah satu pandangan kaum materialis gitu, karena segala apapun harus ujungnya cuan gitu, ujungnya uang gitu. Nggak seperti itu cara mainnya, itu buatan-buatan paham-paham kapitalis gitu. Kita khususnya muslim jangan melihat ke sana, jangan terbawa arus itu gitu. Terus ada juga nih ya keluarga yang dia itu ayah dan ibunya sudah tidak bekerja karena sudah tua, dan dia dengan saudaranya itu bekerja gitu. Nah, jadinya harus melihat secara menyeluruh gitu. Karena sebenarnya gini, dalam suatu keluarga itu akan ada satu orang yang menjadi tulang punggung keluarga gitu. Untuk ini kan untuk keharmonisan keluarga itu gitu. Misalkan ayahnya masih bekerja, anak-anaknya masih entah itu sekolah, entah itu mencari pengalaman lain untuk mengembangkan skillnya dan sebagainya gitu. Kalau misalkan orang tuanya sudah tidak bekerja, ternyata ada rezeki atau pembuka rezekinya itu dari anaknya, misalkan entah itu anak tertua atau sebagainya gitu. Jadi di satu keluarga itu, agar tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga, akan ada satu tulang punggung keluarga, dan udah sunatullahnya dari Allah gitu, bahwa ya ketika Allah memberikan rezeki kepada suatu keluarga, akan ada satu pintu itu gitu yang akan menjadi yang utamanya lah gitu. Dan jangan menganggap bahwa si tulang punggung keluarga itu yang mendatangkan rezeki gitu, karena sejatinya sebenarnya kan setiap orang itu sudah membawa rezekinya masing-masing, namun melalui orang itu gitu. Dan kita nggak bisa GR ya,
ini kerja hasil kerja keras kita, kerja keringat kita gitu. Tapi itu rezeki dari Allah gitu. Karena rezeki itu tidak dipatokkan oleh oh dia ini keringatnya lebih deras, lebih banyak, oh si ini. Karena lihat deh gitu di sekitar kita, ada kok kerjaannya dia yang nggak terlalu berkeringat tapi bayarannya besar. Ada juga yang dia kayaknya dari pagi sampai sore itu harus terus bekerja, tenaganya terkuras gitu, tapi bayarannya juga nggak besar gitu. Jadinya nggak bisa dipatok oleh itu gitu. Kerja keras betul, kerja keras di sini tuh dalam artian kita sungguh-sungguh, kita totalitas ketika melakukan pekerjaan kita gitu. Tetapi jangan dipikir kalau misalkan kita terus bekerja keras siang dan malam setiap hari dan tanpa ada istirahat sama sekali, itu akan mendatangkan banyak rezeki. Enggak gitu, sama aja kok gitu. Allah udah matok gitu. Tugas kita itu mengambilnya gitu, mencarinya gitu dengan cara-cara yang halal dan baik, sehingga perkara itu kita harus lebih bijak lagi gitu ketika melihat satu keluarga. Mungkin ada ya di satu keluarga yang semuanya itu mencari nafkah, mencari rezeki, tapi lihat lagi deh, ada sesuatu yang kurang dalam keluarganya. Entah itu keharmonisannya yang terganggu, entah itu waktu kebersamaan yang berkurang dan sebagainya. Karena kita harus meluaskan lagi nih definisi rezeki itu apa gitu. Karena rezeki itu kan bukan hanya uang, kesehatan, waktu yang luang, kebersamaan kita dengan keluarga, quality time gitu. Nah itu ya, harus rezeki itu harus dipahami secara lebih meluas gitu. Karena dengan memahami prinsip rezeki tersebut, kita nggak akan mudah untuk menjudge orang-orang yang mungkin terlihatnya itu kok kayak nganggur gitu, kayak nggak ada kerjaan, kok uangnya nggak banyak dan sebagainya. Nggak gitu. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin diberikan kelebihan untuk memiliki uang yang banyak, tetapi kita lihat lagi di sisi lainnya ada aja yang kurang gitu. Karena apa? Karena kehidupan manusia itu nggak akan pernah sempurna gitu. Jadinya kalau misalkan kita udah memahami prinsip tersebut, mudah-mudahan kita jadi lebih mawas ya. Kita jadi lebih menahan diri untuk tidak berkomentar tentang kehidupan orang lain. Kalau kita sudah terbiasa untuk berpikir secara menyeluruh, maka itu akan berimpact nih sama kehidupan kita, bahwa ketika ada hal-hal yang mungkin ingin kita miliki, ingin segera kita lakukan dan sebagainya, dan itu belum tercapai, waktunya belum datang gitu, kita nggak akan memaksa atau merasa tertekan gitu. Nah inilah apa ya, salah satu dampak kenapa paham-paham kapitalis tersebut atau orang-orang yang materialis itu harus agak kita abaikan, karena itu akan berdampak kepada kesehatan mental kita sebagai manusia. Akhirnya jadi tertekan, akhirnya jadi nggak kalau tertekan kan nantinya jadi nggak kreatif, idenya nggak muncul dan sebagainya. Jadi lebih berpatokan ke hasil akhirnya gitu. Sementara yang harus kita nikmati itu prosesnya gitu. Jadinya harus lebih sadar di sana gitu ya. Nah, lalu selain itu juga kalau misalkan kita melihat suatu keluarga yang dia itu terlihatnya serba kekurangan dan sebagainya, tidak lantas kita memahami atau merasa kok kehidupannya susah banget ya gitu. Enggak gitu.
perkara rezeki itu cukup dan gak cukup kok gitu. Karena mungkin ya bagi beberapa kaum materialis, mereka akan selalu menggaungkan tentang harta, tentang jabatan, tentang kekuasaan, apapun itu gitu. Tetapi ada juga kok keluarga-keluarga yang memandang bahwa aku nggak butuh itu gitu. Kami nggak butuh itu. Kami dengan makan dengan bisa makan setiap hari aja itu udah bersyukur banget gitu. Karena ada kekhawatiran di diri mereka ketika mereka mendapatkan rezeki yang banyak, mereka nggak bisa amanah gitu. Nah, itu jadinya harus lebih luas lagi gitu. Jangan sampai mereka hidupnya enak-enak aja kok yang mereka rasakan, tapi kok kita yang malah berpikir yang enggak gitu, yang tentunya itu kan merusak kesehatan mental si yang membicarakan gitu. Buat apa gitu? nggak bermanfaat juga gitu. Seharusnya yang kita lihat, oh keren sekali keluarga itu gitu, karena dengan sederhana mereka bisa survive, mereka bisa tetap terlihat rukun, bahagia, harmonis dan sebagainya gitu. Itu ya, jadinya dalam setiap keluarga itu semua peran harus terisi gitu. Seorang suami perannya yang mencari nafkah misalkan, ya sudah itu yang didalami. Ada juga peran istri. Peran istri itu adalah mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya. Mengurus di sini tuh bukan hanya sekedar makan ya, tetapi akidahnya, belajarnya, akhlaknya gitu. Itu kan tanggung jawab dari kedua orang tua, tetapi mungkin di bagian-bagian tertentu ada pembagian tugas gitu. Oh mungkin untuk mengajarkan tanggung jawab si suami ya gitu. Tapi untuk hal yang lainnya itu di sisi yang lainnya tugas keperempuanan misalkan, atau tugas yang sekiranya itu harus dilakukan di area rumah itu si istri misalkan gitu. Nah itu kan harus ada proses pembagian itu dalam suatu keluarga sehingga peran-peran ini terisi. Anak apa nih tugasnya? Belajar selama usianya memang usia masa belajar dan bermain di sini tuh bukan hanya sekedar kalau sekarang tuh game gitu, enggak juga gitu, tapi bermain di sini tuh bagaimana si anak bisa terangsang idenya, pola pikirnya untuk mempelajari segala seluk-beluk yang ada di sekitarnya sehingga idenya itu muncul, sisi kreativitasnya itu muncul gitu. Nah ini tanggung jawab siapa? Ya keluarga gitu. Setelah memahami tentang peran-peran dalam keluarga itu, nah baru kita beranjak ke hal-hal yang lebih ke personal ya. Jadi teman-teman hati-hati bagi Anda atau bagi kita lah ya, ketika kita sering atau terlalu fokus pada kehidupan orang lain, kita akan tersesat dalam perjalanan atau kisah kita sendiri gitu. Bukan karena apa, ketika otak kita fokus terhadap suatu hal, otomatis hal-hal di sekitarnya itu akan mengabur. Maka ketika kita memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang berkaitannya kepada orang lain, kita harus punya pegangan nih gitu. Karena jika tidak begitu, kita ada namanya lost control gitu. Akhirnya tanpa kita sadari, loh kita kemana, aku siapa dan sebagainya. Dan itu terjadi loh kepada orang-orang yang ketika dia terlalu mengurusi urusan orang lain, akhirnya dia tidak menyadari
hal-hal apa saja yang sudah dia lewatkan yang seharusnya dia sadari terjadi pada dirinya gitu. Ini merusak gitu. Dan kenapa sih ada gitu orang seperti itu? Karena dia kurang perhatian dalam dirinya. Bisa banyak sekali faktor, entah karena diabaikan oleh pasangannya, diabaikan oleh orang-orang sekitarnya, diabaikan oleh orang-orang terdekatnya yang dia percayai, keluarga sendiri bisa jadi, atau dia diabaikan oleh yang lebih parahnya itu ya oleh dirinya sendiri gitu, dalam artian kayak dia enggan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang harus dia lakukan. Justru dia lebih memfokuskan kepada apa yang harus orang lain lakukan gitu, dan itu buat apa gitu, memikirkan apa yang harus orang lain lakukan gitu. Itu nggak worth it banget sih kalau menurut saya ya, dan nggak sehat juga buat mental. Maka yang harus diperkuat itu sebenarnya yang difokuskan itu ya diri sendiri gitu. Why? Dalam Islam khususnya di Al-Quran disebutkan bahwa amal-amal yang kita kerjakan atau dosa-dosa yang kita kerjakan sesungguhnya kita sendiri yang akan menanggung, bukan orang lain. Sehingga hanya buang-buang waktu ketika apa yang kita urusi itu bukan urusan kita gitu. Terlebih dalam Quran surat Al-Asr, Allah mengingatkan manusia tentang betapa pentingnya mengelola waktu. Kenapa Allah harus bersumpah dengan waktu? Itu yang harus kita telaah, harus kita curigai, harus kita maknai gitu. Apakah waktu itu adalah jam, menit, detik, siang, malam, atau apa gitu. Bahkan lebih luas lagi, waktu ini kita diperingatkan agar bisa menikmati masa-masa yang ada di hari ini, dibandingkan kita fokus kepada yang ada di masa lalu, entah itu kebahagiaan, entah itu kesusahan gitu. Jangan sampai terlena di masa lalu. Misalkan di masa lalu kok kayaknya kita bahagia banget, tapi kok di hari ini kita ngerasanya malah tertekan atau kurang bahagia dan sebagainya. Nah, itu yang harus digali gitu. Kenapa di masa lalu itu saya bahagia, kok di hari ini nggak bisa gitu. Itu yang harus menjadi fokus. Ditelaah, ada apa ini? Jadi yang apakah pola pikir saya, apakah memang keadaan atau apa gitu. Yang biasanya seringnya itu ya pola pikir sendiri gitu. Bahagia itu tergantung bagaimana pola pikir kita kok gitu. Ketika kita mampu mengkondisikan pikir kita agar menikmati hari ini, momen ini, mau itu mungkin dalam penderitaan atau kesusahan atau bahagia dan sebagainya, kita bisa bersyukur karena masih diberikan waktu di hari ini gitu. Itu yang harusnya difokus dibandingkan kita menghayal atau mengingat kembali, oh di masa lalu tuh aku tuh bahagia banget, begini begitu dan sebagainya. Nggak perlu, tidak akan memberikan impact yang berguna untuk masa hari ini maupun masa nanti gitu. Begitupun bagi orang-orang yang hidup di masa depan gitu. Hidup di masa depan bagaimana? Orang-orang kebanyakan bermimpi gitu. Bermimpi itu boleh loh, dan kalau saya pribadi itu mengharuskan saya untuk bermimpi gitu. Tetapi harus konkret, harus diperhatikan, dipikirkan, dipetakan apa mimpinya, bagaimana cara meraihnya, apa yang bisa kita lakukan hari ini, di detik ini, agar bisa meraih mimpi itu gitu. Bukan hanya sekedar menghayal. Bedakan menghayal dengan visualisasi. Visualisasi ini adalah salah satu teknik untuk menjemput mimpi ya. Ketika menghayal, kita tidak sadar atau alurnya bukan kita yang mengendalikan,
tapi si bayangan itu, hayal itu, yang kalau dalam Islam kan menghayal itu ya dibawanya ya oleh bisikan setan dan sebagainya gitu kan. Berbeda dengan visualisasi. Kalau visualisasi itu kita yang mengendalikan, otak kita itu merumuskan, merencanakan, membayangkan rupanya, jenisnya, bentuknya dan sebagainya. Misalkan kita membayangkan ada di suatu tempat yang ingin kita datangi, di sana kita melakukan A, B, C, D, kita memiliki momen apa di sana, bersama siapa dan sebagainya. Itu kita visualisasikan gitu. Berbeda sekali antara menghayal dengan visualisasi gitu. Nah, dari visualisasi ini biasanya akan hadirlah imajinasi-imajinasi atau ide-ide yang fresh, yang membuka lagi pola pikir kita. Wah, kalau bermimpi ini berarti harus kayak gini, begini. Jadi lebih jelas ketika bermimpi gitu. Bukan hanya sekedar menghayal gitu. Seperti itu. Nah, tetapi jangan terlalu juga kita fokus ke sana sehingga melupakan hari ini. Melupakan di sini jadi kayak kita nggak enjoy gitu menjalani. Padahal untuk sampai ke sana kita harus enjoy dulu nih di waktu sekarang gitu. Hal-hal kecil yang mungkin menurut orang lain itu nggak memberikan efek, padahal itu impactnya besar gitu. Seperti memperbaiki pola pikir. Ketika di hari kemarin kita masih berpikir, untuk apa sih bekerja, untuk apa sih belajar, untuk apa sih berteman, untuk apa bersosialisasi, untuk apa dan untuk apa segalanya gitu. Itu dipikirkan kayak apa sih, buat apa, itu jatuhnya meremehkan gitu. Nah, kalau misalnya kita menyadari bahwa di hari kemarin kita masih melakukan itu, mari benahi pola pikir itu di hari ini. Wah, oke, gue sadar kemarin gue kayak gitu, tapi hari ini gue mau berubah. Kita langsung berpikir, oh iya, belajar itu untuk ini, oh bekerja itu untuk ini, berteman itu untuk ini dan sebagainya. Jadi lebih jelas, akhirnya dengan sendirinya motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif itu akan hadir dan akan berkembang, akan terus berkembang gitu. Nah, energi itu kan selalu selalu, mungkin kita nggak bisa ngelihat, tapi energi itu selalu berubah gitu dalam diri kita. Dan dia cara kerjanya ya ketika terus ditimbun bagaikan bola salju gitu. Dari kecil, tapi karena dia terus menggelinding, berputar dan sebagainya, akhirnya lama-lama besar gitu. Begitupun energi. Ketika sekarang kita terus mengumpulkan energi yang positif dalam tubuh kita, dalam diri kita, tanpa kita sadari, itu udah semakin mendekatkan kita kepada mimpi-mimpi kita gitu, kepada hal-hal baik yang ingin kita undang dalam kehidupan kita gitu. Dan itu sungguh sangat worth it dan sungguh sangat membuat kita takjub nantinya. Wah, ternyata ya begini cara kerja dan sebagainya. Itu akhirnya membuat kita menjadi lebih terfokus kepada kehidupan kita sendiri dibandingkan fokus kepada orang lain. Ya, akan sangat berbeda. Makanya dari hasil pembahasan kali ini nih, mari kita lebih fokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibangun, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus disiram dan sebagainya. Itu tanpa kita sadari, nantinya kita udah gak sibuk lagi dengan apa yang harus dilakukan orang lain atau apa yang sedang dilakukan orang lain, tapi kita sibuk untuk lebih mengurusi diri kita sendiri gitu. Tetapi jatuhnya bukan egois ya di sini, karena egois itu kan harus semaunya dia dan dia meremehkan orang lain dan sebagainya. Ini enggak gitu. Ya, orang lain berjalan dengan kehidupannya, begitupun kita gitu. Sehingga kita nggak ketinggalan atau kita jadinya nggak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti itu ya. Sangat-sangat mungkin bagi beberapa orang gimana, tapi bagi saya ini membuat diri saya pribadi bisa lebih bersyukur gitu. Semoga teman-teman juga merasakan seperti itu gitu.
selamat bekerja, selamat memulai atau melanjutkan hal-hal yang tadinya sudah teman-teman buat atau rencanakan untuk diri kita sendiri, dan teruslah semangat untuk mengejarnya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak sekali kurangnya dari saya. Semoga ini bisa menjadi sudut pandang yang baru gitu, meskipun padahal ini berulang sekali ya dari orang-orang dulu pun itu sudah ada gitu, tetapi ini diulang agar menjadi pengingat bagi kita, dan semoga teman-teman bisa menerimanya dengan hati yang terbuka. Begitupun bagi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.